Andi menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya, tapi ia bisa melihat wajah teman-temannya yang penuh ketakutan dan kebingungan. "Ayo kita mulai jalan," katanya, berusaha terdengar meyakinkan, namun dalam hatinya, Andi merasa ada sesuatu yang mengintai mereka di dalam kabut ini. Sesuatu yang siap merenggut mereka kapan saja. "Apakah kita benar-benar harus menyerahkan sesuatu untuk keluar dari sini, teman-teman?" tanya Wulan dengan suara yang agak ketakutan. "Aku tidak tahu," jawab Andi. "Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus terus berjalan. Siapa tahu mungkin kita bisa menemukan jalan keluar tanpa harus melakukan apa yang dia minta." Mereka semua sepakat untuk terus berjalan meskipun rasa takut dan ketidakpastian terus menghantui langkah mereka. Tapi tidak jauh dari tempat mereka berdiri, mereka mendengar suara lain, sebuah tawa pelan, seolah-olah sosok wanita itu terus mengamati mereka dari kejauhan. Kabut semakin tebal membuat mereka semakin sulit melihat jalan di depan. Namun mereka tidak bisa berhenti, tidak berani menoleh ke belakang karena takut sesuatu akan muncul di balik mereka. Hanya ada satu pilihan, terus melangkah di tengah kabut ini. Meskipun mereka tahu bahwa di sini tidak ada yang pasti. Kabut yang tebal semakin menyelimuti mereka, membawa suasana semakin mencekam. Setiap langkah terasa berat dan penuh kecemasan. Dalam kesunyian itu, tiba-tiba terdengar bunyi gemerisik dari arah semak-semak. Rani berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang mengintai di balik kabut. Ia merasakan bulu kuduknya merinding saat mendengar suara itu semakin mendekat. "Andi, kalian dengar suara itu?" bisik Rani sambil melirik ke arah semak-semak yang tak jauh dari depannya. Andi mengangguk pelan, matanya memperhatikan setiap gerakan kecil yang ada di sekeliling mereka. Suara gemerisik itu semakin dekat hingga akhirnya mereka melihat sosok samar di balik kabut. Kali ini sosok bukan lagi seorang pria atau wanita tua, melainkan bayangan hitam yang bergerak tanpa bentuk yang jelas, seperti kabut yang berkumpul menjadi satu. "Siapa atau apa itu?" tanya Budi. Suaranya hampir tak terdengar. Bayangan itu mendekat lalu berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Meskipun tidak memiliki wajah, mereka bisa merasakan tatapan tajam tertuju langsung ke arah mereka. Seolah-olah bayangan itu sedang mengawasi dan menilai mereka satu persatu. Joko melangkah mundur, merasa kakinya gemetar karena ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Dalam diam, sosok itu mendekatkan tangan gelapnya yang tak terwujud, menunjuk langsung pada Rani. Rani menahan napas, tak berani bergerak. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dari banyak suara yang berbicara bersamaan. Namun kata-katanya tidak dapat mereka pahami. Andi memberanikan diri mencoba mengusir bayangan itu. "Pergi, jangan ganggu kami," teriaknya sambil mengangkat tangan seolah-olah hendak menghalau bayangan itu. Namun bukannya pergi, sosok itu hanya tertawa pelan. Suara tawanya terdengar mengerikan, bergema di sekeliling mereka. Bayangan itu tidak bergerak, hanya memandangi mereka dengan intensitas yang membuat mereka merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka terbakar oleh tatapan tak kasat mata. "Apakah kalian mau kami memberikan sesuatu?" tanya Joko dengan ragu. Matanya menatap bayangan itu dengan ketakutan. Bayangan itu berhenti tertawa, lalu mengangguk perlahan, mengisyaratkan bahwa ia memang menunggu sesuatu. Tanpa sadar, Joko merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah gelang tua yang ia simpan sejak kecil. Ia tidak tahu mengapa ia membawa benda itu, tapi sekarang ia merasa bahwa gelang itu adalah satu-satunya yang bisa ditawarkan pada sosok menyeramkan ini. Dengan keberanian, Joko melemparkan gelang itu ke depan, berharap bayangan itu akan menerima dan meninggalkan mereka. Sosok bayangan hitam itu menatap gelang tersebut lalu membungkuk untuk mengambilnya. Setelah itu bayangan itu perlahan menghilang bersama dengan suara tawa yang sayup terdengar di udara.
Keheningan kembali menyelimuti, namun ketegangan tetap terasa di sekeliling mereka. Namun mereka tidak sempat merasa lega karena dari arah belakang mereka terdengar suara tawa yang lain. Tawa seorang anak kecil. Wulan memutar tubuhnya dan saat itu pula ia melihat seorang anak perempuan kecil berdiri di sana, mengenakan baju lusuh dan menatap mereka dengan senyum yang misterius. "Siapa? Siapa kamu?" Wulan bertanya dengan suara bergetar. Anak perempuan itu hanya tersenyum lalu mengulurkan tangannya ke arah Rani. "Kamu punya sesuatu untukku?" tanyanya dengan suara lembut namun terdengar penuh dengan maksud tersembunyi. Rani yang merasa seluruh tubuhnya dingin karena tatapan anak itu tak tahu harus berbuat apa. Namun ia merasa terpaksa membuka tasnya mencari-cari sesuatu yang bisa ia berikan. Saat itu ia menemukan sebuah cermin kecil yang selalu ia bawa dari teman lamanya. Ia ragu sejenak, tapi tatapan anak kecil itu membuatnya tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, Rani memberikan cermin itu kepada anak kecil tersebut. Anak itu menerima cermin tersebut lalu tersenyum manis. "Terima kasih," tanya singkat sebelum berbalik dan perlahan menghilang ke dalam kabut. Mereka semua terdiam, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah-langkah lain terdengar semakin mendekat dari segala arah. Kabut di sekitar mereka berputar-putar membentuk bayangan-bayangan yang semakin banyak, semua dengan tatapan tajam yang menuntut sesuatu. Andi dengan suara pelan namun tegas berkata, "Ayo, kita harus segera pergi dari sini sebelum semua sosok itu menuntut lebih dari kita." Ia memimpin berjalan lebih cepat sambil mencoba tetap tenang. Namun langkah mereka terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka untuk bergerak. Setiap kali mereka melangkah, kabut semakin tebal dan bayangan-bayangan itu semakin banyak. Mereka tahu bahwa mereka telah memasuki tempat yang bukan milik manusia, pasar setan. Ya, ini seolah-olah hidup dan mereka adalah pengunjung yang tidak diinginkan. Dengan napas yang terengah-engah, mereka berusaha mempercepat langkah meskipun suara-suara aneh terus mengikuti mereka. Seakan-akan sosok-sosok gaib itu masih belum puas dengan apa yang telah mereka berikan. Setelah berjalan dalam keheningan, mereka sadar bahwa kabut di sekitar mereka semakin tebal dan berat, seperti tirai tak kasat mata yang menahan setiap langkah mereka. Meski mereka terus bergerak ke arah yang menurut mereka adalah keluar, semuanya terasa seperti lingkaran tanpa ujung. Jalan di depan tampak serupa dengan tempat mereka berangkat. Seolah-olah mereka berjalan berputar-putar di dalam labirin yang tak terlihat. "Apa kita sudah lewat sini?" tanya Budi menunjuk sebuah batu besar yang tampak familiar. "Aku merasa kita sudah pernah melewati ini." Joko mengangguk, matanya menelusuri sekitar, merasa bingung dan semakin takut. "Tadi kita ambil kanan kan? Tapi rasanya kita malah kembali ke sini lagi." Rani mulai panik, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. "Ini tidak mungkin. Kenapa kita selalu kembali ke tempat ini, ke tempat yang sama terus-menerus?" Sementara itu suara-suara aneh sayup terdengar dari arah yang berbeda, semakin membuat suasana mencekam. Mereka merasa seperti dijebak, diikat oleh kekuatan tak terlihat yang tidak membiarkan mereka pergi. Andi menggigit bibirnya mencoba berpikir dengan tenang. "Ayo, kita jalan terus. Kita tidak boleh berhenti atau kita benar-benar akan tersesat di sini. Fokus saja, lurus ke depan." Namun baru saja mereka melangkah, suara-suara berbisik kembali terdengar, lebih dekat kali ini. Seperti ada yang menertawakan dan memanggil mereka dari balik kabut. Bukan hanya satu suara, tapi banyak dengan nada yang berbeda-beda. Tiba-tiba suara anak perempuan kecil tadi terdengar lagi, meski mereka tidak bisa melihat wujudnya. "Kalian tidak bisa pergi tanpa memberi lebih. Pasar ini membutuhkan kenangan kalian. Bawa kenangan itu ke sini, atau kalian tidak akan pernah keluar." Suara itu menggema di sekitar mereka, membuat Rani berbisik takut.
Apa yang dia maksud? Kenangan kita? Joko menggenggam tasnya erat memikirkan benda-benda yang ia bawa. Mungkin kita harus meninggalkan sesuatu yang benar-benar berarti bagi kita. Seperti cermin Rani tadi, mungkin kalau kita tinggalkan barang yang punya kenangan kuat, kita bisa keluar. Wulan menggeleng tidak rela kehilangan benda-benda yang sudah menjadi bagian penting dari hidupnya. Namun dalam situasi seperti ini tidak ada pilihan lain. Aku punya sesuatu, katanya membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah kalung dengan liontin perak. Ini dari nenekku, dia memberikannya sebelum meninggal. Tanpa berpikir panjang lagi, Wulan meletakkan kalung itu di atas tanah, berharap suara-suara aneh itu akan berhenti dan memberikan mereka jalan keluar. Mereka semua menatap kalung itu dengan harapan, tetapi suara-suara itu justru semakin keras, seolah-olah menuntut lebih. Suara anak perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Hanya satu kenangan tidak cukup, semua harus memberi bagian kalian. Andi menghela napas berat, merasa semakin terdesak. Dengan enggan ia merogoh saku dan mengeluarkan sebuah jam tangan tua yang selalu ia kenakan. Itu adalah pemberian ayahnya yang sudah lama meninggal. Jam itu sudah rusak dan tidak lagi berfungsi, tapi ia tidak pernah berniat membuangnya. Namun kali ini ia merasa tidak ada pilihan lain. Andi meletakkan jam tangan itu di samping kalung Wulan. Ini kenangan dari ayahku. Aku harap ini cukup, katanya dengan suara pelan. Suara tawa di sekeliling mereka semakin pelan dan sejenak kabut di depan mereka tampak sedikit memudar. Namun sebelum mereka sempat bernapas lega, suara anak kecil itu terdengar lagi. Rasa takut semakin menguasai mereka, apalagi yang harus mereka berikan. Apakah mereka harus menyerahkan segala yang mereka punya, atau mungkin bahkan lebih dari sekedar benda? Budi dengan tangan yang dingin mengeluarkan sebuah foto dari dompetnya. Foto darinya bersama keluarganya saat kecil, foto satu-satunya yang ia bawa dalam perjalanan ini. Dengan hati-hati ia meletakkan di atas jam dan kalung tadi, berbisik, "Aku harap ini bisa membuat kita keluar dari sini." Namun suara itu kembali terdengar lebih tajam dan mendesak, seolah-olah penuh tuntutan. "Hanya kenangan yang paling berharga yang akan membawa kalian keluar. Kenangan terindah dari hati kalian." Rani tersentak, sadar bahwa semua barang yang telah mereka letakkan ternyata belum cukup kuat untuk membayar jalan keluar dari tempat ini. Ia tahu bahwa kalung yang ia simpan tadi adalah benda yang paling berharga, tapi ia merasa masih ada yang lebih berarti dari sekedar kenangan materi. Dengan mata yang berkaca-kaca, Rani menutup mata mengingat saat-saat indah yang ia miliki bersama keluarganya dan teman-temannya. Mungkin kita harus melepaskan kenangan itu dalam hati, bukan hanya benda. Dia menahan air matanya, mengucapkan perpisahan dalam hati kepada kenang-kenangan itu. Seolah-olah ia benar-benar mengikhlaskan mereka agar bisa bebas dari tempat ini. Teman-temannya melihat apa yang dilakukan Rani, melakukan hal yang sama, menutup mata dan merelakan kenangan berharga yang mereka bawa. Beberapa detik kemudian, kabut sekitar mereka perlahan menipis, membuka jalan yang tampak menuju keluar. Mereka semua merasa tubuh mereka menjadi lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini mereka bawa hilang bersama kenangan-kenangan itu. Dengan langkah yang terburu-buru, mereka bergerak mengikuti jalan yang terbuka di depan mereka, berlari sejauh mungkin sebelum kabut menutup lagi. Mereka tak menoleh ke belakang, hanya fokus untuk terus maju. Akhirnya mereka berhasil keluar dari kabut pasar setan dan menemukan diri mereka kembali ke jalur pendakian yang mereka kenal. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka lelah, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah melewati batas antara dunia mereka dan dunia gaib yang penuh misteri. Saat mereka lihat ke belakang, jalan yang sebelumnya mereka lewati tertutup oleh kabut tebal, seolah-olah tempat itu ingin memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Mereka berlari dalam diam, merasakan ketenangan sekaligus kelelahan. Pasar setan telah menunjukkan kekuatannya dan mereka tahu ia adalah peringatan agar tidak lagi mengganggu tempat-tempat yang seharusnya tak tersentuh. Setelah berhasil keluar dari pasar setan, mereka merasa lega, namun tubuh dan pikiran mereka masih terguncang. Mereka duduk di pinggir jalur pendakian, terdiam dalam kepanikan yang masih tersisa.
Mata mereka terpaku pada jalan setapak yang terlihat semakin menanjak menuju puncak Gunung Slamet yang hanya tinggal beberapa jam lagi. Namun ketakutan dan trauma yang mereka alami di pasar setan masih membekas. Rani masih merasakan dinginnya tatapan anak kecil tadi. Joko tak bisa melupakan suara-suara tawa yang terus membayangi, dan Wulan masih merasa tubuhnya berat seolah-olah ada sesuatu yang masih menahannya. Andi yang biasanya tegar hanya bisa terdiam sambil duduk mengingat jam tangan peninggalan ayahnya yang ia tinggalkan sebagai bayaran. "Aku nggak sanggup lagi," bisik Rani pelan. Memecah keheningan di antara mereka, suaranya gemetar seolah-olah masih ada ketakutan yang menahan dirinya. Andi menatap Rani lalu menghela napas panjang. "Kita semua sudah mencoba, tapi aku rasa ini sudah cukup. Puncak bukan lagi tujuan kita." Budi yang biasanya sangat antusias kali ini juga tidak menyembunyikan rasa takutnya. Ia mengangguk pelan menatap ke arah jalan yang mengarah ke puncak. "Gunung ini bukan tempat kita. Kurasa kita harus ikhlas. Mungkin kita memang tidak dipersilahkan untuk sampai ke puncak." Keputusan ini terasa berat, namun perlahan mereka semua menyadari bahwa mereka telah menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekedar pendakian fisik. Kejadian di pasar setan telah membuat mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang tak dapat kita jelaskan. Kekuatan tak terlihat yang seolah memberikan peringatan bagi siapa saja yang mencoba terlalu jauh. "Puncak hanya satu titik, tapi hidup kita masih panjang," ujar Joko dengan suara tenang. "Kita sudah bertahan dan kurasa sekarang saatnya kita kembali dengan selamat." Tanpa banyak perdebatan, mereka akhirnya memutuskan untuk turun. Setelah memutuskan untuk turun, mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang berat. Langit mulai mendung, menggantungkan awan gelap di atas mereka. Angin bertiup kencang dan udara menjadi semakin dingin. Rani berjalan di depan, namun tiba-tiba ia mendengar suara teriakan yang membuatnya menoleh ke belakang. "Wulan!" teriak Andi panik. Wulan yang sedang berjalan di belakang terjatuh, kakinya tergelincir di atas tanah yang licin akibat hujan yang turun dengan derasnya. Ia berusaha berdiri, namun rasa sakit yang luar biasa di kakinya membuatnya terkulai, tidak mampu bangkit. "Aduh, kakiku sakit sekali," kata Wulan sambil menggigit bibir mencoba menahan tangis. Rani dan Budi segera berlari mendekat, panik melihat kondisi Wulan yang tak bisa bergerak. Andi segera berjongkok di sebelah Wulan mencoba untuk membantu. "Kaki kamu terpleset?" tanya dengan suara cemas. Wulan hanya mengangguk, wajahnya memucat karena rasa sakit semakin parah. "Kaki rasanya patah, aku nggak bisa jalan," jawabnya dengan suara terputus-putus. Joko melihat sekitar, khawatir. "Kita harus mencari tempat berlindung dulu sebelum hujan semakin deras." Namun kabut dan hujan yang turun semakin memperburuk pandangan mereka, membuat mereka kesulitan mencari tempat aman. Andi yang tidak tega melihat temannya kesakitan memutuskan untuk menggendong Wulan. Meskipun tubuhnya juga lelah dan gemetar karena kelelahan, ia tak bisa membiarkan Wulan tergeletak begitu saja. "Aku akan menggendong kamu. Kita harus cepat pergi dari sini," ucapnya berusaha tegar. Namun setelah beberapa langkah, hujan semakin deras membuat tanah menjadi berlumpur dan semakin sulit untuk dilalui. Suasana yang awalnya sudah penuh ketegangan semakin mencekam. Angin bertiup kencang, hujan turun dengan lebat seolah-olah alam ingin menghukum mereka yang berani mendaki. "Ini nggak bisa. Kita nggak bisa terus begini," ujar Rani dengan cemas. "Kita nggak tahu kenapa harus pergi dalam kondisi seperti ini." Budi melihat sekeliling dengan panik. "Kita bisa kehilangan arah lebih jauh kalau terus berjalan seperti ini. Kita harus bertahan di sini sampai hujan reda." Tapi hujan tak kunjung berhenti dan mereka semakin bingung. Keadaan semakin buruk dan mereka merasa semakin terjebak. Mereka hanya memiliki satu pilihan, bertahan dalam hujan yang semakin deras atau berusaha mencari perlindungan dalam keadaan yang sulit. Saat hampir putus asa, sebuah suara dari belakang terdengar, memecah keheningan mencekam di sekitar mereka. "Apakah kalian butuh bantuan?" Mereka semua berbalik kaget. Seorang pendaki lelaki yang tampaknya juga terjebak dalam hujan muncul dari balik kabut tebal. Ia mengenakan jas hujan dan perlengkapan pendakian lengkap. "Kalian terlihat kesulitan. Apa yang bisa saya bantu?"
Tanya pendaki itu dengan nada lembut namun tegas. Rani yang merasa hampir putus asa segera menghampiri pendaki tersebut. "Teman kami terluka, kakinya patah, kami tidak tahu harus pergi ke sana. Kami sudah tersesat," ujarnya dengan suara serak, merasa lega melihat seorang yang bisa membantu mereka. Pendaki itu melihat Wulan yang terluka lemah di pelukan Andi. "Baiklah, saya akan bantu kalian. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam hujan seperti ini. Tapi ada tempat perlindungan di dekat sini. Ayo, saya akan bawa kalian ke sana." Dengan sigap, pendaki itu mengarahkan mereka ke arah tempat berlindung yang terletak tidak jauh dari jalur pendakian utama. Mereka berusaha berjalan secepat mungkin, meskipun cuaca semakin buruk, kabut yang masih tebal dan hujan lebat membuat jalanan semakin licin dan berbahaya. Andi yang masih menggendong Wulan merasa semakin kelelahan, tapi kehadiran pendaki itu memberi harapan baru. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya mereka tiba di sebuah tempat perlindungan sederhana berupa tenda darurat yang dibangun oleh pendaki lain. Tempat itu terlindung dari hujan dan cukup untuk memberi mereka sedikit ketenangan. Pendaki itu mengeluarkan peralatan pertolongan pertama dan mulai merawat kaki Wulan. "Untung saja ini bukan patah tulang yang parah, tapi sebaiknya dia beristirahat sebentar," ujarnya sambil membalut kaki Wulan dengan hati-hati. "Kalian beruntung bisa bertemu dengan saya. Kalau tidak, perjalanan kalian bisa lebih buruk lagi." Setelah merawatnya, mereka semua duduk di dalam tenda, masih dalam kebingungan. Hujan belum reda dan mereka tahu bahwa keadaan mereka semakin memburuk. Pendaki itu memberi mereka sedikit makanan dan air, dan mereka beristirahat dalam keheningan yang penuh kecemasan. "Terima kasih banyak atas bantuanmu," kata Andi dengan penuh rasa syukur. Pendaki itu tersenyum lalu berkata, "Jangan khawatir, di gunung ini kita bisa saling membantu. Tapi kalian harus ingat, tidak semua perjalanan harus sampai ke puncak. Kadang keselamatan lebih penting daripada tujuan." Mereka semua terdiam merenungi kata-kata tersebut. Puncak Gunung Slamet yang dulu mereka impikan seolah semakin jauh. Tapi sekarang mereka tahu untuk sampai di sana mereka harus bertahan hidup terlebih dahulu. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam kondisi seperti ini. Malam itu mereka tidur dengan perasaan campur aduk. Hujan terus turun dan meskipun mereka sudah mendapatkan tempat perlindungan, rasa takut dan trauma masih menghantui mereka. Tidak ada yang berbicara banyak kecuali pendaki yang membantu mereka, yang sesekali memberikan kata-kata hiburan. Namun mereka semua tahu perjalanan ini telah mengajarkan mereka satu hal yang sangat penting. Kadang-kadang kita harus tahu kapan untuk berhenti dan menerima bahwa puncak bukanlah satu-satunya tujuan yang harus dicapai.